Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa YIN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan tahun 2019. Untuk itu kami akan membuat video yang berisikan tentang wawancara kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren As-Salam untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Untuk itu perkenalkan, saya Nurul Aziza dengan NIM 1924110. Dan saya Zuhriya Yono dengan NIM 1924008. Dan saya Mulia Ariyanti Tangol dengan NIM 1924009. Dan saya Salsafa Dalina Tanjung 1924004. Baik, kami akan segera mewawancarai kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren As-Salam yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya kami dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, kami akan melakukan tugas UAS tentang mewawancarai kepala sekolah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan supervisi pendidikan. Untuk itu terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu bergabung dengan kami di sini sehingga kami bisa mewawancarai Ibu. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana pengalaman Ibu sebelum menjadi kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren As-Salam ini? Apa Ibu punya pengalaman mengajar di sekolah lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang saya baru diangkat. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Murnida Due, sarjana sastra. Sebelumnya sebelum jadi guru saya mengambil akta mengajar juga di Universitas Pendidikan yang ada di Unima selama 1 tahun, dan alhamdulillah akhirnya saya terangkat menjadi ASN. Jadi sebelumnya saya diangkat sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris sesuai jurusan saya, yaitu Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris. Ya, dan saya sudah mengabdi di pesantren ini di Sekolah Madrasah Sanawiyah As-Salam sudah sejak kira-kira tahun 2000. Dan saya terangkat jadi ASN tahun 2014, ikut tes 2015 dapat SK CPNS. Jadi saya mengabdi sudah kira-kira 14 tahun, dan mungkin karena saya sudah berpengalaman membantu kepala madrasah selaku wakil kepala madrasah, dan jadi saya diangkat menjadi kepala sekolah tepat sesaat 1 minggu sebelum pandemi corona. Nah, jadi saya sudah mengajar di MTS As-Salam ini sudah, alhamdulillah sudah jadi guru mata pelajaran bahasa Inggris sudah 4 kali 2000 ya, 2000 ini 2021. Berarti sudah 2000 ya, sudah 20 tahun lebih. Alhamdulillah, tapi masih banyak belajar. Jadi untuk kepala sekolah saya juga masih banyak belajar. Jadi sudah cukup lama, dan pengalaman saya alhamdulillah selama ini berjalan baik, komunikasi dengan anak-anak, guru-guru lain juga baik. Insya Allah ya, sesuai dengan nilai yang saya peroleh juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di MTS Negeri 1, MTS Pondok Pesantren As-Salam? Iya, sudah 1 tahun 2 bulan lah. Jadi tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2020. Iya, sebelum 1 minggu sebelum corona.
siswa di sini ada 184 untuk MTS. Ya, cukup banyak. Terus guru-guru dan tenaga kependidikan di sini kira-kira ada berapa banyak? Untuk guru-guru semuanya kan sarjana S1. S1 ada juga yang S2. Jadi satu orang. Ada jumlahnya ada 20 untuk guru dan tenaga kependidikannya ada, karena kalau tenaga kependidikan mereka juga merangkap jadi guru. Jadi untuk TU adalah guru juga, operator juga adalah guru, dan tapi ada sih tenaga kependidikan lain kan satpam. Itu kalau dihitung-hitung 10 orang lah, 10 orang tenaga kependidikan, satpam, cleaning service, dan operator TU dan 10 orang. Sekitar 10 orang. Ya. Terus ibu kalau bisa meminta infonya dalam satu semester 1 tahun ajaran berapa kali ibu mensupervisi guru-guru di sini? Terkait corona, mohon maaf, kalau dulu sebelum corona kan tugas kepala madrasah setiap 3 bulan sekali. Dan kita juga kedatangan pengawas kan, pengawas itu rutin datang. Tapi semenjak corona saya lihat supervisinya lewat HP. Jadi saya ikut gabung dengan WA grup mata pelajaran, jadi saya supervisi, oh ini gurunya ada ambil absen. Alhamdulillah untungnya HP memorinya besar, jadi nggak perlu di HP, jadi di supervisi via WhatsApp atau Google Classroom. Malah saya juga masuk ke Google Classroom mereka guru-guru. Tapi alhamdulillah untuk pesantren kan mungkin ada sedikit pelonggaran dari Kementerian Agama. Untuk pesantren kan ada juga di Jawa yang tetap melakukan tatap muka. Jadi kami hanya 1-2 bulan pertama daring, kemudian dilanjutkan dengan offline tatap muka tapi terbatas dan tidak menggunakan seragam. Tetap protap kesehatan kami jalankan, ada cuci tangan, ada hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk yang tadi supervisi ya, jadi dilaksanakan secara sebenarnya kan harus terjadwal, tapi mungkin saya sudah dekat dengan guru-guru, hampir setiap hari saya supervisi. Tapi untuk secara tertulisnya, jadi untuk ada kan yang instrumen yang harus mereka isi, itu dia biasanya 3 bulan sekali atau malah 6 bulan sekali. Untuk yang dari pengawas itu biasanya bisa 3-4 kali dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi ada instrumen yang mereka isi, ada juga saya secara langsung di kelas dan menilai langsung dengan menggunakan instrumen mulai dari pembukaan sampai penutupan. Kemudian Ibu, jika kami boleh tahu, jika ada beberapa permasalahan, bagaimana solusi dari Ibu permasalahannya tentang guru dan siswa? Namanya semua orang pasti punya masalah kan? Cuma selama pandemi ini untuk anak-anak saat pembelajaran daring memang kami agak kesulitan, karena kan namanya belajar daring, orang tua harus turut berperan kan, selain ini. Jadi agak pada saat daring itu banyak anak-anak yang mungkin lalai dalam mengerjakan tugas, kurang tahu kendalanya apa, jaringan, kuota, karena rata-rata anak-anak santri ini kan bukan berasal dari kota, mereka berasal dari kota Mobagu atau daerah-daerah yang mungkin kalau di sana sih mungkin ada, tapi mungkin ada di bagian ujung-ujung di daerah terpencil yang agak susah jaringan. Dan itu memang permasalahan yang kami hadapi, termasuk juga guru. Ada guru yang mungkin yang udah umur pensiun, mereka masih gaptek dalam penggunaan HP kan, jadi selama kalaupun untuk permasalahan guru, kalau misalnya ini kan udah tatap muka, masalahnya mungkin ada guru yang apalagi kita kan guru honorer banyak, yang ASN hanya 5.
Jadi mungkin gaji mereka yang pas-pasan, jadi mereka pada saat datang ke sekolah hanya saat ada jadwal. Kalau tidak ada jadwal mungkin mereka ada aktivitas lain, dan terus terang memang ada 1-2 guru yang mencari nafkah dari tempat lain, karena memang itulah kendalanya, karena mereka gajinya pas-pasan. Kalau untuk guru ASN mungkin termasuk guru honorer juga, pada saat penyusunan administrasi itu yang paling sering, mungkin mereka kurang copy paste lah, ini jujur, dan ini hampir semua saya rasa. Jadi pada saat menyusun RPP mungkin karena waktu yang terlalu banyak pekerjaan urusan, hanya mereka ya copy paste saja. Tapi masalah administrasi saja, kalau masalah lain dengan anak-anak insya Allah tidak ada masalah. Kalau anak-anak semenjak offline, sejak tatap muka, mereka lebih suka ternyata nak pegang HP, karena waktu mereka kesempatan waktu belajar luring, istilahnya kan luring, tapi mereka bawa HP, kebanyakan mereka saat itu hanya mengurusi HP mereka, tapi pada saat sudah mulai offline tidak boleh pakai HP sekarang kan, mereka sudah ada interaksi, walaupun sudah dikasih tahu protokol kesehatan jangan terlalu dekat-dekat ya, jangan terlalu dekat-dekat, rajin cuci tangan. Jadi permasalahan administrasi saja, tidak ada masalah. Jadi kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah tersebut, apa saja yang sudah Ibu lakukan, pendekatan atau metode apa saja yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut, baik guru, siswa, tenaga kependidikan dan sarana. Kalau untuk guru ya, untuk meningkatkan kinerja kan, mereka kami melaksanakan mungkin ada workshop atau kegiatan pembinaan, bisa berupa workshop, mendatangkan para pengawas atau di bagian pendidikan Islam di kementerian kan, mereka yang sudah bagian pendidikan Islam. Bisa juga saya ikutkan di MGMP di kelas. Jadi diikutkan itu, ataupun kalau dulu kan kemarin waktu online kan, jadi melaksanakan di kelas secara virtual. Jadi ada di virtual dengan pusat, jadi nggak perlu kita ke sana, cukup dengan HP, laptop, kita bisa komunikasi dengan dari KSKK pusat kan, dari pusat, kementerian pusat. Alhamdulillah semenjak Corona kemarin, corona ini kan banyak sekali kegiatan virtual untuk pengembangan guru, terkait juga ada kurikulum 184, 183 kan yang baru. Jadi mengikutkan dalam semua kegiatan. Jadi kalau ada undangan ya cepat direspon, ditugaskan guru ini. Jadi untuk tenaga kependidikan dan pembinaannya biasanya saya survei langsung mana buku siswa itu ada enggak, buku surat masuk keluar, jadi disurvei. Jadi tugasnya TU ini cuman ya di sekolah swasta TU-nya juga ngajar. Jadi ya dicari waktu di saat yang kosong ya, banyak administrasi ya. Dan untuk yang lain, kalau untuk yang tenaga kependidikan operator, alhamdulillah untuk MTS Asalam operatornya sangat rajin. Jadi pada saat mau minta data emis, melengkapi data emis, data simpatika guru itu sudah ada. Itu udah lengkap, dan kita tepat waktu, apalagi ini dalam waktu dekat kan ada AS, ada asesmen kompetensi. Alhamdulillah untuk MTS Asalam sudah finish, selesai. Tidak selesai dalam pembenahan kesiapan TIK-nya, komputernya dan lain-lain. Jika boleh kami tahu, kemudian koordinasinya dengan pemerintah setempat seperti apa? Pemerintah berarti di kementerian ya, pemerintah setempat ya. Iya, selalu setiap bulan kan ada laporan bulanan. Kami memberikan laporan bulanan ke Kementerian Agama, dan untuk pemerintah yang di sini sekitar wilayah sini kali ya. Memang kan kita di bawah naungan pondok pesantren yayasan. Kalau kami lembaga kan hanya sampai jam kerja. Setelah itu yang saya tahu dari
dari yayasan itu mereka kalau dengan pemerintah sini alhamdulillah sangat baik jalan. Ada juga masyarakat sini yang datang sholat ke masjid. Dan untuk dinas pendidikan, kalau dulunya kan sebelum ada perubahan sistem, dulunya kami ujian nasional kan itu koordinasi dengan Kemendikbud kan, tapi karena ujiannya nasional sudah via komputer, jadi langsung ke pusat. Jadi untuk dinas untuk pelaksanaan AKM ini, untuk asesmen ini kami berkoordinasi itu pengisian data untuk kelengkapan kesiapan untuk asesmen itu mereka kami masih tetap, tapi sudah jarang, biasanya hanya saat pelaksanaan ujian nasional. Tapi karena ujian nasional sudah dipenyelenggarakan kita, maka udah jarang, kecuali asesmen kompetensi AKM ini yang kami sudah mulai komunikasi dengan dari pihak Dinas. Suka duka yang pernah Ibu alami di MTS Pondok Pesantren Asalam ini? Apa ya, kalau suka, pertama guru-guru sudah mulai segan mungkin kan, segan mungkin dihormati karena kalau dulu kan santai-santai. Ya, terus bertanggung jawabnya jadi besar, waktunya juga kayaknya kurang untuk ini, terserah untuk diri sendiri kurang, karena saya tanggung jawabnya besar. Pikiran saya itu bagaimana ini anak-anak dan guru-guru, bagaimana mereka di sekolah, persiapan, apakah mereka sudah mempersiapkan program pembelajaran RPP itu. Biasanya saya lewat WA, karena guru-guru rata-rata kan karena semenjak pandemi jadi tahu, malah ada guru yang tidak tahu sudah paling tidak WA dia kuasai lah. Jadi saya kontrol di situ. Nah, jadi mulai biasa mereka tidak tahu loh, karena saya sudah minta cepat. Kalau dulu mungkin kayak waktu sebelum jadi waka mungkin ya kurang direspon, tapi alhamdulillah ya itu. Pokoknya tanggung jawab makin besar, makin banyak juga yang jadi itu ya. Kalau insya Allah kalau untuk lainnya, kalaupun saya tidak dapat apa-apa dari kementerian kan saya tidak ada tambahan gaji, ya itu jadi ladang pahala saja dah. Insya Allah. Ya, itu saja mungkin. Tantangan apa saja yang Ibu alami di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Asalam? Apa ya? Tantangan yang apa ya? Yang mungkin tantangan bagaimana sih meningkatkan prestasi untuk guru, prestasi anak-anak, juga akademik mungkin ya, tantangan itu terbesar. Bagaimana supaya meningkatkan disiplin guru-guru dalam hal waktu, mungkin tepat waktu datang mengajar, anak-anak mungkin responnya ke guru-guru bagaimana, apakah mereka juga dalam tugas juga. Jadi tantangan mungkin itu bagaimana meningkatkan partisipasi peran aktif kinerja guru, dan juga serta didik meningkatkan prestasi, biar bagaimanapun sekolah ini kan bisa dikenal luar kalau kita punya prestasi. Nah, mungkin perlu adanya kerjasama dengan, kebetulan di sini kan ada 4 lembaga. Kami perlu berkoordinasi dengan yayasan, dengan kepala sekolah yang lain, supaya ya mungkin juga ada tantangan itu tersendiri, yaitu pembelajaran sekarang sudah beda seperti yang kemarin kan. Jadi bagaimana kita sebagai kepala madrasah memanage mungkin sekolah ini agar tetap berlangsung berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, karena biar bagaimana pandemi kan belum tahu kapan mau berakhir. Anak-anak juga sudah 1 tahun tidak berseragam. Nah, jadi ya insya Allah semua tantangan itu pelan-pelan lah. Kita sama-sama benahi bagaimana supaya pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran tetap berlangsung. Cuma itu saja. Cuman memang belum ada yang menjadi masalah, memang belum ada dari guru, mungkin belum ada prestasi yang menonjol.
Kalau baiknya kan kita punya prestasi di tingkat nasional gitu. Tapi untuk anak-anak kegiatan ekstra itu sudah ada. Apa tindakan yang dilakukan sebagai seorang kepala sekolah dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai profesinya? Alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar kan, guru-guru juga profesional. Kalaupun ada, memang pernah ada guru yang ada masalah pribadi yang menyebabkan mungkin sering terlambat. Ya, biasanya kami panggil secara personal, kami undang dan diwawancarai, dibina, diwawancarai kenapa, apa kendala. Jadi secara personal, individual kami ajak bicara dari hati ke hati. Soalnya kalau yang guru yang ada masalah kita kerasi kan sama dengan anak-anak juga, kita ambil dengan kan. Ya, jadi kalau kita bicara dari hati ke hati, insya Allah solusinya. Dan alhamdulillah setelah itu gurunya sudah ada peningkatan, sudah mulai rajin. Jadi kalau sampai udah dikasih pembinaan masih belum ada perubahan, biasanya kami mengundang pengawas. Jadi pengawas juga ikut menangani. Tapi untuk yang lain-lain sejauh ini berjalan baik dan bisa ditegur 1-2 kali sudah selesai. Tidak ada yang masalah sampai luar biasa. Selanjutnya, kalau bisa kami tahu, apakah hambatan-hambatan dalam pengembangan profesi sekolah? Hambatan-hambatan kan apa ya, yang meningkatkan profesi ya, mungkin kurangnya koordinasi karena begini, kami kan madrasah swasta, mungkin terkendala dengan, kalau memang ada dana bos ya, tapi terkendala dalam pengelolaan. Nah, gimana ya kalau mau bikin pengembangan ya, ini belum mau. Jadi karena ini masa pandemi juga kan bisa ada pertemuan secara rutin. Jadi kami hanya mengundang Kementerian Agama untuk bagaimana melakukan pembinaan supaya guru-guru bisa lebih profesional. Pokoknya begitu saja, enggak apa. Jadi kan itulah saya katakan, ini 1 tahun ini memang tidak semua program bisa berjalan dengan lancar, apalagi KBM maupun pengembangan profesi guru yang kami juga perlu izinkan kalau mau buat workshop, rapat. Jadi hambatan-hambatan itu paling cuma yang teknis saja. Kira-kira itu saja. Baik Ibu, kita lanjut ya. Ya, di sini apakah jumlah tenaga pendidik di sekolah ini mengalami kesulitan atau dalam artian kurang? Kita kan ada 7 kelas, untuk MTS Asalam itu ada 7. Nah, tapi sekarang yang sedang berlangsung ini 5 kelas, karena 2 kelas 9 yang sudah tidak ada. Kalau sebutkan, dan kita juga punya 2 kurikulum di sini, kurikulum pesantren sama kurikulum umum. Nah, jadi memang kurikulum pesantren diajarkan di sore hari. Jadi untuk guru kan ada 20 ya, sekitar 50 guru. Memang ada 1-2 mapel saja yang kekurangan, misalnya matematika. Satu guru mengampuh 7 kelas. Jadi kalau dia matematika 5 jam, 5 kali 7 35 jam. Jadi memang banyak. Dan juga ada guru apa ya, bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab, tapi mungkin karena bahasa Arab hanya 2 jam per minggu jadi cukup. Jadi 2 kali 7, 14 jadi boleh. Kan guru 24 jam yang jam wajib. Kalau malah ASN itu 42 jam. Setelah di atas 42 jam baru bisa dibayar lebih misalnya kalau. Nah, jadi alhamdulillah mungkin 1-2 guru kalau dari yayasan maunya sih guru ASN. Kalau guru ASN kan dari yayasan tidak memberi, kami hanya dapat gaji dari kementerian. Jadi untuk guru
ASN tidak mendapat gaji, jadi gaji dari yayasan. Nah, jadi kalau misalnya guru yang kurang itu ya cuma matematika aja. Tapi kayaknya dia boleh, mungkin karena masih cewek kan, jadi anak dia urus, masih boleh, dia mampu. Malah dia merangkap mengajar di MA gitu. Cukup ya. Cukup, insya Allah cukup. Tapi kalau ada guru baru yang mau jadi guru matematika, guru lain, biasanya tetap dipertimbangkan boleh. Supaya tidak juga satu guru itu semua dia pegang, mampu semua kelas. Kemudian bagaimana menumbuhkan semangat ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah? Menumbuhkan semangat ibu untuk Iya, dengan sebagai Kepsek saya juga ngecek bagaimana sih perencanaan. Jadi pada saat awal pembelajaran saya mengecek, jadi motivasi ke saya, pokoknya saya harus melakukan terus memotivasi diri bahwa pekerjaan ini kan adalah ladang amanah saya, amanah dari Allah yang harus saya pegang. Karena itu saya bekerja semaksimal mungkin, setiap hari saya usahakan hadir. Apa yang bisa saya kerjakan, saya mengecek kehadiran guru, melihat aktivitas pembelajaran anak-anak di kelas. Jadi memotivasi diri bahwa insya Allah dengan aktualisasi yang pokoknya saya aktual dan tidak usah banyak ngomong, pokoknya aktual. Saya melakukan hal yang benar-benar yang saya lakukan langsung, jadi bukan hanya teori, supaya guru-guru juga tidak ini Kepsek cuma tahu dulu bab perintah. Jadi saya memberikan contoh lah. Saya bekerja juga, jadi bukan walaupun Kepsek tidak mengajar, saya juga selalu harus hadir, memberikan contoh. Kepsek sudah ada pagi-pagi gitu, jadi memberikan teladan pokoknya ya. Dan percaya ini kan tadi yang saya bilang, insya Allah jadi amal saya kan. kemudian dalam bidang material, apakah ketersediaan ruang cukup untuk siswa di sekolah ini? Nah, alhamdulillah sejauh ini cukup ya, karena kami bukan di sekolah negeri. Biasanya kalau madrasah swasta itu maksimal itu sampai 3 kelas. 3 kelas itu sudah banyak. Ruangan kelas alhamdulillah cukup. Semua ruangan perpustakaan ada, ruangan tamu ada, ruangan Kepsek, ruang guru, semuanya sudah maksimal insya Allah. Kalaupun ada sumbangan dari kementerian menambah 1 RKB, alhamdulillah kalau ada. Berarti cukup ya. Cukup alhamdulillah. Kemudian adakah rencana tahunan di sekolah ini? Apakah saja rencana tahunan? Iya, rencana tahunan ada. Ini jadi tadi saya bilang saya mau ambil contekan ini. Nah, ada ini RKT, rencana tahunan ya. Jadi mulai dari latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, profil madrasah, data guru, data siswa, ini sudah ada. Visi misi madrasah, tugas dan fungsi kepala madrasah. Jadi kami RKT itu rencana kerja tahunan. Nah, jadi mulai dari rencana kerja kepala madrasah itu hariannya apa, tugasnya apa, mingguan, bulanan. Jadi ini ada program kerja kepala madrasah, kegiatan harian, bulanan, kegiatan semester. Itu saya perlu dirinci atau tidak itu? Kegiatan akhir tahun. Ya, kalau kegiatan harian kepala madrasah itu jadi memeriksa daftar, itu kan sebenarnya tugas juga ya. Secara kolektif, mungkin kalau Kepsek di akhir tahun mana tolong dikumpulkan daftar hadir. Jadi memeriksa program. Mereka kan setiap tahun, setiap semester, awal semester kan mengumpulkan RPP program. Itu saya wajibkan, saya yang tidak mengumpulkan, saya tahan dana bosnya. Jadi sampai belum lengkap, belum boleh dicairkan. Ya, jadi ya harus supaya mereka juga datang kan, mau terima gaji silakan buat. Kegiatan, jadi kalau untuk
TU memeriksa tugas surat-surat masuk keluar misalnya, jadi administrasi TU. Karena setiap bulan juga saya kan menandatangani untuk yang pencairan sertifikasi, saya menandatangani daftar hadir online dan mereka itu yang setiap bulanan itu. Bulanan itu kegiatan semester, jadi atau menyelenggarakan rapat setiap 3 bulan, rapat evaluasi pembelajaran, rapat jadi bicara secara individual maupun secara bersama-sama dengan guru-guru. Kadang saya ke ruang guru, kumpul bersama, tanya, bincang-bincang kendalanya apa ya, pelaksanaan penilaian semester ganjil maupun semester genap. Itu panitianya ada panitia khusus dan saya koordinir lewat WA juga, lewat langsung ke panitianya, tanya-tanya ke panitia bagaimana jadwalnya, pokoknya semua yang berkaitan dengan ujian semester itu semester. Dan kalau akhir biasanya ada pelaksanaan ujian nasional kalau akhir tahun biasanya di semester 2. Pelajaran jadi pelaksanaan ujian madrasah, kalau kemarin kan ujian nasional. Ini kemarin setelah pandemi kan tidak ada lagi ujian nasional, diserahkan ke sekolah masing-masing, lembaga masing-masing melaksanakan ujian madrasah, bisa tulis, bisa lewat online, Google formulir. Dan kami melaksanakan 2 itu, Google formulir dan juga tulis untuk ujian madrasah. Dan ada juga program jangka pendek. Program jangka pendek itu program kurikulum. Ya, kami selalu terus mengupdate apa ada kurikulum baru atau tidak. Jadi menyiapkan juga buku yang akan anak-anak pakai. Jadi memeriksa buku ini yang layak dipakai untuk buku pelajaran, mata pelajaran. Jadi bukan hanya guru yang sibuk dengan itu, Kepseknya juga ikut-ikutan cek. Jangan sampai kan. Jadi ya banyak sekali sih. Dan setiap kali ujian ini sudah beraturan ini. Kalau ujian kami minta juga guru mengumpulkan kisi-kisi. Kami juga kemarin melaksanakan program bagaimana pembuatan soal yang hot, high order thinking. Yang ini malah paling penting itu, yang jangka pendek, yang jadwal pembelajaran juga yang di awal semester ganjil maupun genap itu harus sebelum pembelajaran kan harus ada itu harus secepatnya dibuat. Menyusun kalender pendidikan kan ada. Kegiatan ekstra di sini ada banyak, ada pencak silat, kegiatan kasidah, kasidah pramuka, sama kegiatan OPPA, olahraga sendiri. Cukup banyak semua. Ada juga kaligrafi, ada tahfiz. Nah, ini program tahfiz unggulan di pesantren. Kami lembaga dilaksanakan di luar jam pelajaran, di sore hari malam hari itu tahfiz. Jadi kegiatan evaluasi tadi sudah. MGMP biasanya kami koordinasi dengan ketua KKM MTS Negeri. Apabila ada kegiatan MGMP mereka biasa mengundang kami. Ya, terstruktur. Program kesiswaan itu OPPA itu memang sangat, kalau kita kan OSIS kalau di luar, kalau kita organisasi pelajar santri, pelajar jadi di Asalam, dan mereka aktif. Jadi pada saat apel pagi yang bukan guru-guru yang memberikan pengarahan, mereka kakak kelas. Jadi mereka diajarkan bagaimana cara memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi dasar, paling tidak dasar ini. Dan mereka walaupun menyuruh mereka misalnya kan mewakili guru, enggak, adik-adik juga mulai benar-benar sama kakak-kakak.
siswa dan tenaga kependidikan untuk staf administrasi ya langsung saya koordinir. Sarana prasarana biasanya dengan dana BOS kalau ada kerusakan, jadi ya pokoknya diusahakan ada penambahan, namanya ada perbaikan, misalnya meja kursi yang rusak tetap masuk di pembiayaan itu. Jadi sarana prasarana kalau ada yang bolong, plafon, jendela, pintu itu biasanya cepat diperbaiki dan dibantu juga oleh yayasan. Untuk keuangan, untuk gaji kalau sepenuhnya dikelola oleh yayasan. Untuk gaji guru, ya gaji kepala madrasah, gaji guru, tapi untuk ASN kan tidak. Jadi untuk yang dana BOS itu sepenuhnya dikelola oleh kepala madrasah. Nah itu kan untuk tambahan, untuk per jam dikasih berapa. Ada alhamdulillah, dan waktu pembelajaran daring kami juga beri mereka kuota tambahan. Karena kan, tapi semenjak tatap muka sudah tidak ada lagi, karena kan sudah kan ada wifi di sini. Jadi mereka pakai wifi, dibayar juga dengan dana BOS. Ada berapa titik sih wifi? Kalau ada yang punya pribadi, ada yang pakai sekolah. Apa lagi ya? Dan untuk yang BOS kan selalu ada monef langsung dari pusat juga ada. Jadi turun langsung monitoring penggunaan dana BOS oleh kementerian maupun oleh pusat. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Bagaimana upaya kepala sekolah memotivasi guru dan pegawai sekolah di sini? Apa ya, pertama memberikan motivasi, bagaimana memberikan mereka motivasi lewat pembinaan, lewat rapat selalu terus diingatkan tanggung jawab sebagai guru, tetap harus dilaksanakan maupun baik itu secara daring maupun luring. Karena memang ada kekhawatiran, kasihan ada kan guru-guru yang sudah mau pensiun. Jadi mereka minta untuk sesekali saja datang karena khawatir. Mau bilang ini antara ada dan mimpi ada, tapi kenyataannya memang ada, corona ada kan. Jadi kami mengikutkan guru-guru juga untuk melaksanakan vaksin. Kami juga jadi menyarankan guru-guru untuk vaksin supaya aman saat datang. Juga kami mungkin juga memberikan pujian atau reward bagi guru-guru yang rajin kan seharusnya. Biasanya dengan meningkatkan, termasuk juga salah satunya memberikan tambahan untuk insentif dan dana BOS, bisa juga apa lagi itu saja, nggak muluk-muluk kayaknya. Terus motivasi mereka juga ikut selalu mengikuti semua program sekolah. Kalau ada workshop, jangan meningkatkan kinerja mereka. Membuat tulisan memang agak susah pada saat meminta guru mau buat tulisan ya, membuat karya ilmiah, penelitian. Itu kendalanya mungkin sekarang juga agak susah karena secara kami kan di lapangan baru juga mulai. Jadi insya Allah kalau sudah berlalu ini corona, insya Allah juga orang bisa sama berbenah dari awal supaya kinerja guru itu bisa meningkat. Sangat-sangat terakhir, mungkin Ibu ada motivasi kepada kami sebagai mahasiswa sedikit biar tambah semangat belajarnya. Iya. Jadi semangat dan jangan malu, jangan takut. Jangan malu dan takut. Saya juga terus terang belajar, apalagi waktu mau diangkat jadi kepala sekolah, saya khawatir itu,
saya pertama belum ikut diklat. Bagaimana saya menjadi kepala madrasah kalau saya belum dididik atau dibina secara ini jadi kepala sekolah yang baik ini seperti apa. Cuman yang saya satu patokannya itu saja. Pokoknya saya banyak bertanya supaya tidak malu supaya tidak sesat di jalan. Begitu juga kalian selama menjadi mahasiswa ya rajin-rajinnya mencari informasi. Jangan hanya lewat HP lah, lewat dosen pembina. Pokoknya jangan terus belajar loh. Jadi yang paling penting itu jangan cuma lewat cuma hanya lewat saja, prakteknya juga harus langsung. Dan insya Allah kalau sudah terjun ke lapangan langsung bisa lihat langsung begini. Jadi bisa belajar langsung di pokoknya jangan harus membuka diri lah. Iya. Terus iya. Pokoknya manajemen waktu lah. Ada saatnya di rumah, ada saatnya saat di luar itu cari sesuatu yang bermanfaat lah. Jangan ikut-ikutan. Jadi bertemanlah dengan mereka yang baik-baik. Saya saling menasihati kan karena pergaulan kan biasa anak manis kalau sudah bergaul dengan teman-teman yang tidak bergaul dengan mereka yang yang tidak dalam tanda kutip kan bermasalah, nakal itu kan bisa jadi orang terpengaruh. Apalagi kalau sudah masa ingin taruh dengan lawan jenis itu hati-hati sekali. Biasanya nggak sampai lulus. Ada pengalaman teman-teman yang karena sudah hanya tidak sampai selesai kuliahnya. Kalau dulu saya motivasinya pokoknya saya harus jadi orang yang berguna, pokoknya jangan hanya lulus SMA. Jadi saya bersaudara hanya saya yang sarjana. Jadi karena motivasi dari awal sudah begitu, pokoknya saya mau jadi orang yang tidak menyusahkan orang tua, yang bisa menghasilkan gaji sendiri. Karena terus terang di mata ini bicara karena cewek-cewek semua ya, di mata suami itu juga jadi lebih berharga, maksudnya lebih berharga dan ada semacam jadi ada ini, jadi tidak dianggap remeh lah, tidak dianggap remeh. Insya Allah kalau Tuhan juga bahwa Tuhan juga bisa biar perempuan, laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki kan motivasinya nanti mereka akan jadi pencari nafkah kan. Kalau perempuan membantu kan ya tuh. Kita insya Allah ya dan dianggap remeh itu senang. Terus kalau ada kendala di dalam, biasanya kan paling susah kendalanya di saat membuat skripsi atau apa. Ini minta bimbingan dari para dosen. Akan ada dosen pembimbing, ada kakak-kakak tingkat gitu. Nanti ketemu lagi kalau misalnya selesai, kalau udah dapat gelar, boleh kapan-kapan kemarin minta jam. Kan sekarang guru bukan hanya maksudnya dia syariah atau tarbiyah mengajar, tidak ya, ada juga kan jurusan syariah ikut mengajar sambil menunggu pekerjaan yang sesuai, bisa sambil ngajar, cari-cari pengalaman, nambah pengalaman boleh. Kalau di asrama asalam ya berarti sebelum ngajar jadi pembina dulu atau jadi pembina sambil mengajar, bisa. Pembina asalam kami butuh pembina. Ya insya Allah, punya kalau sudah dapat gelar minta izin sama pimpinannya. Ustadz saya mau mengabdi. Ya kalau boleh jadi pembina juga ya. Iya siap. Ya hanya berapa bulan, 1 tahun. Baik, mungkin itu hasil dari wawancara kami dengan kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren As-Salam yang sangat luar biasa pada hari ini. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.